Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas pejabat yang lagi disorot sama netizen. Flexing. Yang satu menteri, yang satu anggota DPRD. Ada juga anggota DPRD. Anggota DPR juga ada. DPR juga ada, benar. Jatuhnya ya tadi ya flexing ya. Flexing. Ada yang flexing, ada yang kelakuannya disorot, Ada yang pamer tas. asbun, arogan. Ya ini agak mengejutkan karena kan kita baru aja sebelum melewati satu masa ya. Iya. Yang sampai orang Satu dijarah momen. rumahnya. Terus orang juga ingat sama Nepal gitu ya. Nepal. momen. Oke, itu nanti kita omongin lagi. Cuman sekarang nih siapa-siapa aja nih? Yang pertama mau dibahas itu Menteri Pariwisata. Ya. Ada Ibu Widianti Putri Wardana. Yang cantik itu ya. Cantik jelita. Nah, jadi Bu Widi atau Mbak Widi nih? Mbak Widi aja deh. Iya. Mbak Widi ini disorot sama netizen gara-gara beredar kabar kalau Mbak Widi ini kalau misalnya kunjungan kerja ke daerah, mandinya harus pakai air galon. Ya, Galon bermerek dong. mungkin bisa jadi galon bermerek. Kalau cuman galonnya doang tapi isinya Isi air ulang. sumur biasa kan Iya. bisa juga. Beneran Bisa dari juga. air galon yang ya. Tapi ini kayak misalnya mungkin dia harus pakai aqua atau apa Oke. gitu kali ya. Iya. Iya bener. Terus juga Mbak Widi ini disorot karena beredar screenshotan. Jadi ada yang ngaku dia tuh pegawai pegawai pariwisata, Kementerian kementerian. Pariwisata. Iya, iya. Pegawai Kementerian Pariwisata. Dia nih kayak ngomong kalau misalnya Mbak Widi ini memang suka kalau misalnya kunker ke daerah mandi pakai galon. Terus dia juga suka banget buat nyusahin staff-staffnya katanya. Maksudnya apa itu? Ya mungkin ya kalau yang aku tangkep ya kan namanya air galon kan susah ya dibawanya, entah dibawa dari Jakarta atau misalnya di daerah Iya, itu iya, nyari iya. galon itu kan ngeribetin ya. Kayak staff yang harusnya make waktunya buat yang lain malah buat nyari-nyari galon gitu. Terus Dan abis bawain. Iya, abis itu cuplikannya beredar cuplikan si pegawainya. Jadi salah satu screenshotnya dia ngomong gini, aku kerja di pariwisata, ini orang ngaco bikin kebijakan programnya. Jadi Mbak Widi ini dikritik karena dia Zero leadership. katanya. Katanya emosionalnya nggak bisa kekontrol. Oh, suka marah-marah. Suka marah-marah. Waduh. Terus dia pegawainya ngomong gini juga, kayaknya dia taunya pariwisata tuh cuma jalan-jalan dan promosi aja deh. Padahal ngomongin strategi pariwisata tuh nggak sesederhana itu. Terus dia juga bilang, pusing kepala ini kalau mau ngikutin programnya dia gitu. Kebijakannya nggak jelas Kebijakannya katanya. nggak jelas kata si pegawainya. Nah, kita tahu tapi nggak siapa orang itu. Enggak, tapi udah beredar di media sosial sih. Kalau Iya, misalnya penonton tahu akun Instagram ada namanya Kilat Media kalau nggak salah. Itu dia Screenshotannya nampilin dari- screenshotannya Si. jelas. Dan juga dia pernah memakai pakaian merek Chanel koleksi Spring Summer gitu, harganya 493 juta, hampir 500 juta ya. Iya. Itu kayaknya bisa buat beli mobil lo kan. lagi. Di rumah gitu. Iya lagi. Iya, iya. Sampai ya hampir 700 juta. Terus pernah pakai kacamata Bottega Veneta waktu yang bukan retret apa ya? Yang Magelang. Magelang Iya, itu iya, iya, kacamata pakai kacamata hampir 7 juta. Oke. Kacamata 7 juta. Nah, Kacamata Oke. saya aja cuma Kacamata nggak hitam. nyampe 100 ribu bang. Iya, jadi Ini ketika orang biasa-biasa saja membandingkan apa yang dimiliki dengan apa yang dimiliki oleh Ibu Menteri Ibu Pariwisata. Menteri Pariwisata. Karena memang kan fenomena yang DPR kemarin kan banyak anggota DPR yang flexing-flexing segala macam akhirnya dijadiin sorotan kan. Jadinya Mbak Menteri ini jadi sorotan netizen kayak Menteri Pariwisata tasnya branded, terus bajunya berapa Ya. juta gitu. Jadinya akhirnya disorot. Juta apa puluh juta atau ratus juta? 100 juta bahkan ya. Oke. 100 juta. Bajunya? Gitu. Bajunya. Iya, tadi saya dengar sih ada yang bilang bajunya tuh berapa ratus juta gitu loh. Iya bener. Ya, ya. Sedangkan Nggak, kita ini harap diingat kami ini orang biasa-biasa saja. Iya, kita kalau beli baju, aku kalau beli baju ke ini soal Pasar Senen. Yang 50.000 dapat berapa gitu. Serius. Iya. Nggak, kalau dia mungkin masih bisa bang. Kalau ukuran aku nggak bisa. 100.000 dapat satu aja alhamdulillah gitu kan. L-nya 120 soalnya. Aneh lagi. Miris ya bang. Oke, kasus berikutnya.
Terus juga ada anggota DPR Komisi 5 Novita Wijayanti terekspos pakai tas Hermes. Hermes. 622 juta. Bukan Hermes, Hermes. Hermes. Kita nanti diprotes nanti. Kok Hermes Hermes Kak, gitu? bukan Hermes. Hermes. Gitu. Rames. Aduh. Terus juga Nasi dong. ada akun Cabinet Culture _IDN. Nggak, nanti dulu sih tadi siapa? Dia DPR DPR, Dia DPR Komisi 5. DPR. Mbak Novita Novita Wijayanti. Wijayanti. Oke. Berapa harganya? 622 juta. Tas. Itu jutaan ya Bang, maksudnya masih ada Iya. belakangnya tuh. Mungkin bisa lebih malah, bukan Bisa 622, lebih. bisa hampir 700 gitu. Paham nggak sih kenapa tas bisa 600 juta? Merek gak sih? merek Jual karena brandnya. Aku pikir kayak tasnya siapa? Doraemon ya, apa yang kalau Tas dibuka kemana aja? Oh, enggak. Mamaku aja tuh punya tas serba ini nih, kalau masuk barang-barang tuh itu cuma 100.000 Bang. isinya segala macam. Segala macam. Ada pisang goreng, 150 ada. lah kayak. Ya. Oke, anyway, silakan terus. Tapi memang itu ada pasarnya katanya Bang, tas-tas yang Iyalah, berjuta iyalah. gitu. Terus juga ada Mulan Jamila, Bang Ade kalau tahu, istrinya Ahmad Dhani. Kan anggota Itu DPR juga. pakai tas Chanel 106 juta, 106 juta, 106 700 juta. Mulan Jamila tuh yang istrinya Ahmad Dhani ya? Ya dia Iya. kan dua-duanya anggota DPR. Anggota DPR. Iya. Dia rupanya ketangkep sama kamera wartawan. Tasnya Ya, nih, tasnya 100 juta nih. nih. Dicari lah harganya. Dicari. Ini wartawan yang kepo-kepo ya. Iya. Tapi ya masih banyak juga yang lainnya Bang, yang memang kesorot-sorot dia, oh ini tasnya branded. Jadi sekarang tuh yang aku lihat fenomenanya memang pejabat ini emang lagi disorot banget. Mau dia pakai tas polosan warna hitam, itu orang tahu. Misalnya ini Hermes, ini Chanel, ini Ya, Gucci. ya. Jadi orang tuh tahu. Jadi lagi disorot banget. Kalau saya kan sangat tolol dalam hal ini. Jadi bahkan kalaupun orang itu di depan saya mengenakan atau menggunakan Hermes gitu ya, Iya. saya tuh nggak akan tahu dan nggak akan merasa bahwa itu luar biasa. Saya cuma merasa bahwa keren ya tasnya gitu ya. Bahkan barangkali saya nggak tahu bahwa itu keren. Karena mungkin tadi ya masalah menjual merek kayak Hermes, Louis Vuitton, terus apalagi Chanel tadi. Gucci. Chanel, ha. Padahal sebenarnya kita juga kualitasnya nggak tahu. Kadang tas yang sekecil gitu aja bisa 100 juta. Iya, Tas iya. yang padahal nggak tahu tuh muat apaan aja gitu. Entah bahannya mungkin atau apa. Cuman ya sayang aja sih, maksudnya tas ratusan juta tapi gaji rakyatnya masih di Iya, bawah iya. UMR. Iya. Jadi akhirnya netizen ini pada ngaitin kayak, wah gila pejabatnya pakai tas-tas branded, sementara harusnya kan DPR atau menteri mikirin rakyatnya aja masih miskin. Kok dia bisa-bisanya pakai tas branded? Kayak gitu. kita tuh gini loh Bang, kita kan rutin bayar pajak ya. Maksudnya secara nggak langsung kita bayar pajak buat biayain kehidupan mewah mereka. Iya. Kayak nggak adil dong. Iya. Oh iya, itu ada yang komentar Bang, yang menteri yang Mbak Widi itu. Oh jadi pajak kita habis buat beli galon gitu. Ada yang Pajak sampai kayak galon, gitu. pajak aqua. Pajak aqua, iya. Iya. Tapi ada satu lagi cerita yang lain tuh yang kamu tadi ceritain. Yang itu loh anggota Anggota DPRD. DPRD. Oh. Walaupun beda ya ceritanya, cuma Beda. menurut saya menunjukkan sesuatu mengenai kualitas DPRD kita. Gimana Jadi, ceritanya? ada anggota DPRD Gorontalo tuh dia kerekam gitu, direkam ya sama istrinya apa siapanya tuh? Itu bukan istrinya. Dia lagi bawa mobil. Dia lagi bawa Mobil, mobil, lagi direkam sama, aku nggak tahu nih cewek siapa, Iya. tapi ada duduk di sebelah kiri, Ha-ha. itu direkam lah. Terus si anggota DPRD-nya ini ngomong, kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara Biar makin ini. miskin. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin gitu. Luar biasa ya. Iya, Luar terus biasa hancur. aku nggak tahu. Luar biasa. Aku nggak tahu apakah ini direkam, dimasukin story atau kayak gimana. Dan akhirnya di TikTok tuh udah rame banget. Iya. Disorot lah sama media-media. Dan dia anggota DPRD mana? PDIP. Gorontalo, PDIP. Fraksi PDIP. Jangan ketawa gitu Bang. Jangan ketawa Bang. Enggak, maksud saya PDIP kan ini kan partai rakyat Wong ya, cilik. yang Wong apa, cilik. wong cilik gitu ya. Kenapa begitu ya kelakuannya? Anggotanya nggak ngerti lagi sih. Tapi emang kembali ke tadi yang saya sebut ya. Sebetulnya orang-orang ini harusnya sangat sadar ya. Misalnya begini, siapa nama menteri itu? Bu Widi. Bu Widi. Widi. Saya dalam berbagai percakapan tuh mendengar ada teman-teman yang bilang bahwa
Ya mungkin sebetulnya memang mereka dari dulu hidupnya seperti itu. Oke. Istilahnya kaum priai lah ya. Kaum priai, kaum borjuis yang memang nggak masuk akal ya. Misalnya ya tadi itu tasnya ratusan juta rupiah. Iya. Begitu juga dengan barangkali kulitnya itu sedemikian sensitif sehingga dia harus pakai Air galon. air galon. Nah, dalam hal ini memang mau nggak mau nih kita harus minta sesuatu ya. Para pejabat itu adalah orang-orang yang diharapkan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Kita harus ingat bahwa gaji mereka itu termasuk gaji saya ya waktu saya jadi PNS dulu itu dibayar oleh rakyat, oleh kalian semua kan. Oke. Jadi wajar dong kalau masyarakat itu punya ekspektasi seperti yang kamu tadi bilang. Saya kan bayar pajak. Pemerintah ngejar-ngejar kami bayar pajak. Iya, betul. Tujuannya untuk apa? Kita pikir untuk pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, MBG dan seterusnya kan. Nah, kalau ternyata itu dipakai buat ngegaji si para pejabat, tapi si pejabat itu ternyata gaya hidupnya semacam itu, kita akan merasa bahwa uang yang kita setorkan ke negara itu ternyata dipakai buat foya-foya. Nah, ini yang sudah diingatkan sebetulnya sejak lama. Saya sudah berulang kali mengangkat isu ini di video-video saya bertahun-tahun yang lalu karena saya belajar ilmu-ilmu sosial kan. Iya. Tapi kok nggak ada yang atau terkesan peringatan-peringatan seperti itu menjadi sesuatu yang diabaikan. Sampai kejadian kemarin. Iya. Penjarahan itu ya. Ya bayangkan ya siapa yang dijarah? Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, dan yang paling sedih ya tentu saja adalah Bu Sri Mulyani kan. Nah, kenapa orang semarah itu? Kenapa orang ya tentu saja kita harus akui bahwa sebagian dari para pelaku itu adalah orang-orang yang barangkali dibayar ya, diprovok. Tapi kan yang ratusan atau bahkan ribuan orang yang lainnya itu adalah orang-orang yang betul-betul udah muak. Muaknya kepada apa? Itu pertanyaannya. Kepada para pejabat yang sombong, yang flexing, yang benar-benar nggak bisa menjalankan amanatnya sebagai pejabat yang memang mewakili kepentingan rakyat. Betul. Nah, mereka mengetahui gaya hidup para pejabat ini dari mana? Sosial media. Sosmed. Ini yang orang seringkali sekarang mengingatkan. Dibandingkan di masa lalu, di zaman saya dulu, mungkin para pejabatnya juga udah kaya raya. Tapi sama korupnya kali ya. Tapi kita kan nggak ekspos. tidak terekspos dengan gaya hidup mereka, ya. Apalagi zaman itu kan, misalnya gini, mobil impor kayak sekarang nih, dulu nggak boleh. Iya. Sekarang udah boleh. Jadi orang udah boleh punya Ferrari sekarang, udah boleh punya Lamborghini, punya Porsche dan segala macam kan. Itu udah kelihatan tuh di jalan-jalan kan, ya. Paling tidak kalau di Jakarta kadang-kadang kita lagi naik bus lagi gitu kan. Atau enggak saking macetnya dia juga pelan ngek gitu loh. Dia Ferrari, tapi karena di jalan misalnya di Sudirman jam pulang kantor atau berangkat kantor, dia kan di jalurnya sama kita kan. Ngek. Dan kadang di bus bisa ada yang nyeletuk, aduh nggak cocok bang gitu, macet bang gitu. Jangan lagi macet dong jalannya. Ya tapi nah jadi ada orang melihat langsung kan kekayaan itu orang, atau kalau kamu datang ke mall kan, kamu kan melihat itu semua kan, ya. Cuman itu kan belum bikin marah dalam artian marah seperti yang sekarang terjadi. Sama aku mau nambahin, netizen juga marah sama pejabat yang tato-tato. Jadi apa sih pengawalan itu loh, kayak misalnya kalau misalnya pagi entah presiden atau apa aku oke lah karena kan emang ada urgensi, tapi sore bang, sore malam tato gitu loh. Saya gitu. Pagi. Tapi kalau misalnya aku sepengalaman aku mungkin bunyi tato tuh udah nggak, cuma lampu nyorot kayak bisa diem nggak, gue sensitif aja. Nggak, itu artinya karena kita sekarang punya pengalaman yang mungkin dulu tidak pernah dialami oleh, atau pengalaman kalian beda banget sama pengalaman kami. Oh iya. Pengalaman kami tuh nggak marah-marah benar. Walaupun ingat tahun 98 juga marah tuh. Iya. Oke. Dan itu terjadi antara lain karena ya ketidaksabaran. Orang tidak bisa nerima ada orang-orang yang kaya raya, dia pejabat, dia kaya raya, dia hidupnya mewah dan dia hidup dari uang kita.
Sementara kita dibiarkan miskin atau dibiarkan tidak memperoleh ekonomi yang sejahtera Iya, gitu iya, ya. iya. Ya. Jadi dari dulu itu sebenarnya sudah ada. Sekarang menjadi lebih kuat karena tadi si medsos itu. Iya, kayak udah makin mereka nih basicnya punya sifat flexing, Ya. disokong sama sosmed yang Ya. bisa dilihat sama siapa aja dan menampilkan semuanya tanpa ada batas gitu loh. Betul. Kayak Ya itu kan muncul setiap hari iya, dengan kayak tas, ada mobil, ada ini gini ada gini. baju segala macam. Iya. Ya sebetulnya sebagian orang bilang itu kan hak dia karena itu dia sudah membelinya bukan dari hasil korupsi. Saya akan jawab benar. Iya, pasti Iya. pasti ada pembelaan semacam itu Iya. makanya. Pasti. Apalagi misalnya ada yang membela Bu Idi kayak kan beliau ini emang udah tajir dari Iya. sananya Iya. gitu Iya. kan. Emang kenapa kalau misalnya pakai air galon? Saya juga sering pakai air galon. Ada Weh. netizen yang kayak gitu. Ada juga yang gitu. Kaya ada, loh. ada. Ya kalau aku sih pernah pakai air galon, cuman pas lagi mati listrik. Cuma isi ulang. Iya, bukan yang Iya, beneran iya. air galon di baru gitu kan. Bener. Enggak, taruh lah kalau lagi mati listrik karena kita pakai pompa listrik kan. Pompa listrik Iya. Ya nggak kan? nyala. Nggak nyala kan. Iya. Jadi Tapi tidak wajar setiap dong. Habis saat. kalau enggak dari air dari mana ya. Iya. Tapi kalau Nah, setiap masalahnya kunjungan- ini terjadi Setiap kunjungan. dan dia bukan cuma soal air galon kan tadi pakaiannya juga. Pakaiannya. kacamata, Tasnya tas. juga, kacapan juga ya. Ini semua wajar membangkitkan kemarahan. Nah, jadi apa yang terjadi pada siapa? Pada Uya Kuya, pada Eko. Jangan dilihat sebagai sesuatu yang terpisah. Hmm. Ini adalah sebuah gejala yang lazim sekali terjadi ketika orang merasa bahwa kalian para pejabat yang harus mengurus kami, kalian meninggalkan kami, ya, dan kalian malah ketawa-ketawa, malah ngeledek, malah segala macam. Iya. Oke, dan itulah yang menyebabkan kemarahan yang luar biasa. Sesuatu yang wajar, yang paling kasihan yang tadi saya katakan Bu Sri ya nggak gitu, kan dia nggak pernah Nggak bermewah-mewah, pernah. Iya, enggak nggak pernah pakai Chanel, pakai segala macam. Mungkin dia pakai juga, saya nggak tahu ya. Tapi kalaupun dia pakai, dia nggak pernah mempertontonkan itu kan? Tapi nih Bang, dari ini kan banyak banget fenomena, mungkin saking banyaknya kita sampai kayak terbengong-bengong gitu. Ada yang si Bu Menterinya pamer tas, terus si anggota DPR-nya tas yang beratusan juta, terus yang si anggota DPRD, kita rampok aja uang rakyat biar makin miskin. Nah, yang rampok aja itu beda tuh. Oh ya, Ini yang dulu, yang gaya hidup aja dulu. itu kayak sebenarnya what's wrong with them gitu Bang? Ya, Ada kenapa mereka nih Iya, kenapa iya, iya. gitu loh? ya kita akan masuk ke sana nih. Nah. Cuman menurut saya orang tuh mereka itu harus tahu apa yang terjadi di Nepal itu. Nah, iya Ah, benar. Itu bentuk ekstrim kan? Ekstrim. Kacau banget tuh. Parah. Iya. Iya, kita tinggal kayak dikasih contoh sama Tuhan. Nih, kalau kalian terus-menerus hidup dengan gaya semacam ini, besar tunggu kemungkinan. aja. Iya. Kalian juga akan mengalami Nepal. Lucunya kan Nepal justru melakukan itu katanya karena mereka meniru Indonesia kan. Iya. Katanya infonya gitu ya, Tapi beredar. dengan tingkat ekstremitasnya Tapi ini ekstrim sangat banget Iya. ya. Loh, maksud kita kan nggak ngajarin yang bagian itunya. Iya, kita nggak kesana ya. Ya Maksudnya, takutnya kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi di Nepal, kita malah termotivasi takutnya kalau Takutnya. misalnya nggak ada serem dari Betul. pejabatnya sendiri untuk nggak flexing, untuk nggak nahan-nahan diri buat nggak Iya. pamer. Maksudnya terserah deh mau itu harta keluarga pribadi Anda atau memang Anda basically orang kaya priai, tapi Ya ada jangan, rem, ya. ada batas. Iya, ininya ya gitu itu yang menyakitkan. Jadi ada seorang dulu di ilmu sosial tuh ada konsepnya relative depravity ya. Oke. Jadi gini, orang tuh sebetulnya menjadi miskin itu bukanlah sesuatu yang terlalu menyengsarakan. Well, hidup kita susah ya. Kita susah untuk makan 3 kali sehari dengan makanan yang standarnya bergizi baik gitu ya. Oke. Itu berat ya. Kamu mungkin punya masalah dengan kuliah atau sekolah atau beli seragam atau segala macam kan. Tapi konsep ini bilang sebetulnya yang paling menyakitkan bukan kemiskinan itu sendiri, tapi perasaan bahwa kami miskin, tapi ada orang-orang lain yang nggak berhak itu kaya raya. Dan itu dipertunjukkan dalam gaya hidupnya. Itu yang membuat kami marah. Jadi kemarahan itu terjadi bukan karena kami miskin, tapi kami merasa bahwa ada pihak lain yang memperoleh kekayaannya dengan cara yang nggak pantas dan kemudian show di depan kita. Aku berpikir gini sih Bang, atau ya ini mungkin ada bukan teori semacam ada kaitannya atau enggak, cuman sebenarnya
Indonesia itu dan rakyatnya ini bukan berarti nggak miskin ya, mungkin menengah sama sekali nggak ada orang-orang miskin, kalau sebenarnya uang itu bisa digunakan atau digunakan untuk hal-hal yang benar-benar buat pembangunan gitu. Jadi paham nggak? Kayak Nggak, jawabannya itu adalah pemerataan. Iya, pemerataan. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat kekayaan Indonesia, musim memang udah tidak ada lagi orang yang super miskin. Yang miskin mungkin masih ada, tapi level miskinnya tuh miskin yang masih bisa makan 3 kali sehari gitu masih ya. Aman, masih 3 kali sehari, masih bisa hidup dengan saya nggak bilang sejahtera, tapi cukup lah. Agak cukup lah ya. Oke. Nggak harus ada yang miskin banget. Iya. Ya. Tapi masalahnya emang pembagian kekayaannya di Indonesia ini itu nggak adil banget. Kan seringkali dikatakan, misalnya gini, ada sebuah data yang menunjukkan bahwa tingkat gajinya penghasilannya DPR itu sekian ratus kali lipat dibandingkan UMR. UMR kita kan 4 juta gitu ya. 45 juta ya. Nah dia misalnya penghasilannya bisa 500 juta per bulan. Kan 100 kali lipat. Itu yang disebut sebagai jauh banget. Kenapa lu dapat 500 juta? Kenapa gue cuma 5 juta? Gitu loh. Nah kemudian yang 500 juta, kan kamu dibayar 500 juta untuk berpihak pada rakyat ya. Iya. Bela rakyat ya, bantu rakyat ya. Sejahterakan rakyat ya. Ini enggak. Udah dapat 500 juta, ya itu gaya-gayaan, punya mobil banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai tas. Ngerti nggak? Iya. Maaf aku potong karena aku punya pemikiran. Apa? Kayak mungkin nggak tahu ya Egra atau Bang Ade tahu, jadi kayak ada beberapa macam jenis kemiskinan. Salah satunya kemiskinan absolut, di mana sebenarnya orang itu hidup miskin bukan karena situasi sekitar atau gimana, bukan dari dirinya sendiri, tapi ada satu sistem organik atau sistem apapun itu yang membuat dia tidak bisa untuk tumbuh. Kayak ada something di pusat yang membuat dia tuh mau berkembang jadi itu istilahnya yang terkenal adalah kemiskinan struktural. Struktural. Maaf. Ya itu maksudnya. Ya, jadi secara struktur dia dibiarkan terus-menerus berada di bawah. Ya misalnya saja pendidikannya juga rendah, bantuan ekonominya nggak ada, kesehatannya payah gitu, segala macam. Sementara di atas nih, yang di atas foya-foya. Nah itu yang harus kita lawan. Ditambah pajak. Pajak sih nggak ada masalah. Kalau uang dari pajaknya itu dipakai secara proporsional. Iya, real kelihatan. Real, jadi tentu aja pajak tuh bagus dan seharusnya orang semakin kaya pajaknya semakin tinggi dong, semakin besar dong. Iya. Nah itu kan mesti yang terjadi seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi, orang-orang miskin tidak akan merasa terlalu sedih dengan kemiskinannya. Tapi seperti Nepal itu, dia miskin tapi dia lihat di sosmednya anak-anak pejabat dia tuh foya-foya. Pamer tas ke luar negeri. Nah, ini diperburuk dengan apa yang terjadi di DPRD yang kamu bilang tadi itu. Dari mana? DPRD Gorontalo. Bayangkan loh, apa yang dibilang? Kita ke Makassar pakai uang rakyat, guys. Ya. Kita rampok aja uang rakyat biar negara ini makin miskin. Bayangin. Anda ngerti nggak orang semacam apa yang bisa berpikiran bahwa kita pakai uang rakyat atau negara? Uang kita pakai uang negara. Uang negara. Uang negara kan uang rakyat. Ya uang rakyat kan? Iya. Biar makin miskin. Gitu kan? Maksudmu apa sih? Sombong sekali ya kalian itu. Ini tuh semacam orang yang dia baru dapat kekuasaan, istilahnya baru dapat duit, atau istilah anak zaman sekarang OKB, orang kaya baru. Kayak kaget, culture shock mungkin atau apa. Jadi how can I use it, kayak gimana nih gue makainya gitu. Gue dapat duit banyak, kayak mungkin dia shock atau gimana, udah terlontar mungkin ucapan seperti itu. Dia nggak selama ini nggak pernah merasakan semacam hal superioritas or something. Jadi ketika itu menimpa dia, itu terjadi sama dia kayak oh my god, gue seneng banget, kayak tapi in a negative way, enggak? Iya, info yang kami berdua dapat di ChatGPT ya, Bang. Badan Kehormatan DPRD Gorontalo nih meriksa, kan namanya Pak Wahyudin ya. Katanya
Pak Wahyudin ini pas ngomong itu lagi mabok. Jadi nggak sadar kalau direkam. Gitu. Nggak, sebenarnya Netizen jadinya mikir gini, oh lu mabok, jujur dong, gitu. Iya. ya Langsung biasanya kayak orang mabok jujur. Jujur dari Iya. hati gitu. Justru dia nggak kontrol. Dan ditambah Karena dia, lagi di dalam kepalanya memang dia berhak untuk menggunakan uang negara, Uang itu. negara. tapi kan dia pejabat nggak sih jatuhnya? Ya Di DPRD, pejabat. anggota dewan. pejabat, Dia dipilih ngendarain mobil mabuk, kayak itu aja ngeliat dari situ juga ada yang sama perempuan yang bukan istrinya. Nah itu disorot juga sama netizen Iya. karena kan Pak Wahyudin ini kan klarifikasi bang, klarifikasinya sama istrinya. Terus Pak Wahyudinnya ngomong, saya minta maaf gitu, saya dan istri saya akan bertanggung jawab. Akhirnya netizen bilang, kok sama istri saya bertanggung jawab? Itu jelas-jelas bukan istrinya. Kenapa istrinya dibawa-bawa? giliran kena gitu. masalah yang Iya. diseret Yang diseret istrinya. Sian banget ya. Tapi itu yang harus kita bicarakan nih. Jadi ini bisa terjadi karena ada yang namanya social proof. Oke. Ya, ini konsep-konsepnya nih ya. Jadi orang tuh merasa itu dia bisa lakukan karena ada bukti bahwa secara sosial itu bisa diterima. Faktor eksternal dong. Ya artinya kan gini, perilaku sosial kita nih, ya, ada yang namanya konsep social learning. Social learning tuh kita belajar berperilaku dari mana. Salah satu penjelasannya, ya tentu saja ada yang dari dalam, ada yang diajarkan oleh orang tua, nilai-nilai. Tapi perilaku kita itu ketika kita sudah bergerak menuju dewasa, itu tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita inginkan sendiri. Iya. Kita melihat kepada orang-orang luar di sekitar kita. Apakah mereka menerima atau tidak apa yang kita lakukan. Hal paling gampang adalah merokok. Iya. Ya. Mungkin Anda udah belajar bahwa merokok itu buruk misalnya. Itu bisa menimbulkan kanker, whatever. Ya. Iya. Tapi ketika ya udah ada tuh kesadaran itu, sudah ada pengetahuan bahwa memang seharusnya saya tidak merokok. Tapi kemudian saya melihat orang-orang di sekitar saya. Ini cowok terutama ya, kalau cewek barangkali beda ya. Tapi kalau cowok kan, cowok-cowok teman-teman saya itu juga merokok. Bahkan sebagian ada yang menganggap kalau lu cowok, lu harus merokok. Oh iya. Ngerti nggak? Iya. Ya. Sehingga apa yang semula saya anggap seharusnya saya tidak merokok, saya punya sikap semacam itu bisa kalah. Iya. Jadi sebenarnya nilai-nilai sosial yang sebenarnya ditanamkan internal dari orang tua itu dipandang negatif, nilai sosial itu negatif, tapi akhirnya ketika lingkungan itu mensosialisasikannya, jadi semacam dinormalisasi nilai negatif Terjadi itu. normalisasi. Oke. Ya kayak misalnya gaya hidup tadi, Ya. ya. Korupsi. Atau gaya hidup mewahnya. Iya. Hidup mewah ya. Saya barangkali sebetulnya semula tidak bergaya hidup semacam itu. Misalnya saya dibesarkan oleh orang tua yang dibilang, "Nak, jangan suka sombong ya. Iya. Nak, selalu hidup sederhana, bla bla bla. Kamu pelan-pelan nih menjadi orang kaya." Atau tadi anggota DPR kan, Iya. masuk ke DPR, teman-temannya memang kelakuannya juga begitu. Juga Mewah. mewah, main Hedon. perempuan gitu kan ya, mabok, Hedon, segala ya. macam hedon. Ya misal kalimat, kita pakai uang negara nih biar Negara makin miskin. biar negara makin miskin. Itu hanya bisa datang dari orang yang nggak punya sensitivitas. Dan ketiadaan sensitivitas itu dimungkinkan oleh atau sangat mungkin terjadi karena lingkungannya adalah orang-orang yang sama-sama nggak sensitif. Yang tadi, yang Mulan Jamila lah, yang si Bu Menteri, itu kan orang-orang di atas semua tuh. Iya. Ya dia bertemu dengan orang-orang itu baik pakai gaya hedon, pakai istilah kamu ya, mengenakan baju yang mahal, mengenakan tas yang mahal setiap hari, ya. Nah, masalahnya adalah kalau Anda bukan pejabat nih, ya saya nggak bilang bahwa itu boleh atau apapun, tapi ya kan kamu nggak pakai uang negara. Benar. Iya, betul. Ya paling-paling kita bisa bilang jangan gitulah, itu nyakitin hati orang, misalnya gitu ya. Tapi ini pejabat negara nih, menteri, anggota DPR, anggota DPRD. Nah jadi social proof-nya itu seperti memberi pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Memberi pembenaran dan pada akhirnya itu semacam mengikat mereka, kayak jadi ikatan yang nggak Persis. kelihatan tapi tanda kutip harus dilakukan. Justru gitu. merasa bahwa
Oh, lu kalau pejabat lu harusnya Iya. gitu kan? Kayak mungkin biar eksistensi mereka di kalangan sosial, lingkungan sosial mereka diakui mungkin ya Bang. Diakui. Tapi itu menjadi sesuatu yang kayak habitual, sesuatu Iya. yang habit Berulang kebiasaan. ya, kebiasaan yang. Kebiasaan. Justru harusnya kalau lu kaya, ya lu gayanya begitu. Harusnya gitu. Kayak ada di satu circle di mana ini circle-nya nih pejabat-pejabat harusnya pakai tas mewah dong segala macam. Ntar yang tadinya nggak flexing masuk, oh lu kok pejabat jamnya nggak Rolex Iya, kayak iya. gitu. Iya. Nih, Rolex. Itu tuh lebih ke jam kulit kurang bulu ya. Iya, betul. Dan pada akhirnya orang-orang yang jujur, yang benar-benar melawan arus itu istilahnya bahasa sekarangnya disebutnya anomali. Tapi, Anomali. Iya, tapi di kalangan circle mereka negatif karena mereka tidak mengikuti nilai-nilai sosial yang sebenarnya negatif ini gitu. Sok jujur lo gitu So atau jujur, Oh, so nggak mau iya. nerima duit sogokan lu gitu kan. So suci. So Nah, suci. sehingga akhirnya terciptalah sebuah kondisi di mana ada kalangan elit tertentu itu yang memang merasa bahwa mereka itu wajar untuk berbeda dari kalangan menengah ke bawah. Iya. Bahkan seperti istilah Cindy tadi, dia merasa bahwa emang harusnya kita beda. Justru salah kalau kita sama. Ada yang ngomong kan nggak sama rakyat jelata. Itu kan anggota DPR juga yang ngomong Iya. gitu, yang bilang bahwa jangan disamakan dong Sama gaji Sama rakyat gaji jelata. rakyat jelata. sama tukang beca Iya. ya. Nah, itu kan cerminan dari apa yang ada di kepala Social proof. mereka. Mereka tuh merasa bahwa seharusnya kita emang bersikap seperti ini. Lo jangan berharap kita untuk hidup sederhana dong. Ya. Iya. Jadi kalau kemana-mana pakai jas, mungkin pakai dasi, pakai apa gitu ya. Nah, itu datang dari tadi perasaan bahwa mereka yang superior, mereka yang punya kekuasaan, itu sebetulnya punya hak yang berbeda. Hmm. Kami kan berkuasa, kami yang mengatur hidup kalian, ya. Jadi mereka nggak ngelihat gini, kami kan menempati posisi ini karena kalian pilih, Iya betul. ya. Kan harusnya mindsetnya gitu dong. Benar. Gue ini datang dari daerah sini, gue harus peduli sama apa yang terjadi sama masyarakat di daerah sini. Nggak usah daerah sini, Indonesia lah. Nah, masyarakat yang milih saya dan partai saya dan teman-teman saya, itu hidupnya masih susah. Saya punya gaji sebesar ini nih yang tadi dikatakan berapa ratus juta barangkali ya penghasilannya sebulan. Itu karena kalian ketika datang ke TPS pada hari pemilihan memilih nama saya, memilih nama partai saya, memilih orang-orang yang sekarang duduk di parlemen. Ya. Iya. Kok bisa-bisanya terus Anda nggak peduli dan bilang bahwa wah, kita jarah uang kalian ini. Sesimpel apakah mereka tidak berpikir soal title wakil rakyat, mewakili kepentingan rakyat. Iya. Ya jangan merasa superior lah gitu. Iya. Jangan merasa Tapi secara psikologis memang ada tuh Ada, perasaan superiority. Saya tidak sama dengan kalian. Dan memang masyarakatnya seperti yang kamu bilang tadi, itu memang memberi perlakuan yang berbeda sih. Nah, iya. Ya. Seperti ya taruhlah kan kalian tahu saya komisaris, ya. Kan saya tidak berharap karena saya jadi komisaris, terus saya jadi punya gaya hidup yang berbeda dengan yang lain. Saya harusnya mikirin kalian nih. Mikirin misalnya dalam ini saya PLN ya, PLNNP. Gimana caranya agar listrik di Indonesia itu bisa ditawarkan diberikan kepada masyarakat secara merata. secara merata misalnya gitu. Supaya jangan ada lagi orang biar pet mati hidup mati. Oh, Biar iya. pet. Biar pet. Apa? Oh, Istilahnya listrik jegrek gitu apa sih? Listrik jegrek. Listrik jegrek, Gitulah. oh. Jangan sampai gitu Nah, kan Bang kejadian. Ade contoh pejabat yang benar. Enggak, saya bukan itu maksud saya. Enggak, Tapi maksudnya- mindset nih, mindset. It's all about mindset kan. Iya kan? Iya. Harusnya orang yang udah dikasih jabatan itu, kalau saya bukan pejabat negara ya, karena saya komisaris sebuah perusahaan namanya PLNNP. PLNNP-nya adalah perusahaan negara Iya. atau perusahaan yang dibiayai oleh negara. Nah, harusnya saya itu kan kemudian berterima kasih pada Rakyat. rakyat yang memilih saya itu dengan cara men-serve rakyat. Sama-sama kali nggak logis
kalau setelah Anda dipilih oleh rakyat, Anda malah gayanya yang sesombong itu. Tapi nyatanya ada, maksudnya nyatanya ada orang yang pikirannya nggak, apa ya, insight-nya nggak sama kayak Bang Ade yang saya dipilih rakyat berarti kedepannya saya harus mewakili rakyat. Jangan Maksudnya bilang sama dengan saya dong. Yang seharusnya. ya Itu yang yang seharusnya tuh begitu. Iya, maksudnya ya kayak gitu. Ada, nyatanya ada. Dan mungkin banyak. Banyak Yang banget tadi guys. kan dikatakan. Itu karena lingkungannya membenarkan itu. Misalnya gini, di berbagai negara di Eropa, anggota DPR tuh bisa berangkat ke kantor parlemennya dengan kendaraan umum. Naik sepeda, Ada yang naik sepeda. di ada- Belanda kalau nggak salah. Ya, bisa macam-macam. Ya. Kita kok sombong-sombongnya yang bilang siapa? Si anggota DPR yang bilang. Mana pakai ini lagi tetot-tetot. Tato-tato Iya, dia. enggak dia bilang itu. Saya Dari Sitorus. bukan, saya tinggalnya di Bintaro. Oh, Nava Urba. Nava Urba. Saya tinggal di Bintaro. Kan macet gitu kan. Macet, tapi Ayolah. ngomongnya di Kan ada mobil kereta mewah. ya Bu ya. Nah, itu. Jadi kita agak sedih bahwa ini masih terus berlangsung nih. Ya. Tapi penjelasannya tadi memang kalau kita biarkan nggak dikritik misalnya, ya. Betapapun saya nggak suka dengan penjarahan kemarin, tapi apa yang terjadi kemarin di akhir Agustus dan awal September dalam pandangan saya itu punya juga sisi positif. Iya. Orang diingatkan bahwa jangan pernah berperilaku dengan cara yang serupa seperti itu kalau tidak ingin rakyat menjadi tidak akan melakukan hal-hal yang senegatif itu. Kayak bahkan keluarga aku, teman-teman aku pas ada demo gitu-gitu penjaraan tuh sebenarnya beberapa kata, tapi yang aku sangat-sangat ingat adalah dikira rakyat bakal diem aja kali. Iya. Kalau gaji DPR segede Iya. gitu. Itu yang aku sampai kayak, oh iya ya, ini kan buktiin rakyat tuh bener-bener udah muak, udah marah banget sama anggota dewan, sama siapapun yang emang gak bisa kerja buat rakyat. Kayaknya udah enak banget gitu. Iya. Dan yang aku kan mantau banget sosial media ya pas masa-masa demo itu tuh benar-benar yang aku lihat ya Bang, orang-orang yang disorot tuh kayak langsung klarifikasi, langsung minta maaf, tapi kayak udah telat gitu. Orang-orang udah pada bergerak tuh setengah malam Waktu itu dari rumahnya Syahroni langsung ada banyak orang ke rumah Uya Kuya, langsung ke Eko Patrio, langsung ke, karena kan rumahnya Bu Sri Mul kan sama Nava Urba deket ya sama rumahku ya. Itu benar-benar orang bondong-bondong rame datengin rumahnya segala macam. Akhirnya kayak ya jadinya kayak ngerasa oh ini emang rakyat udah benar-benar marah sih gitu. Emang udah parah banget. Nah, dan harusnya penjarahan itu tuh jadi wake up call atau kayak jadi shock terapi gitu. Jangan malah oh ya udah itu mah karena mereka blunder aja makanya diserang. Gak. Pejabat-pejabat ini mau pakai apa masih tetap disorot gitu. Kalau misalnya para pejabat ini ngerasa apa sih orang cuma pakai tas doang disorot, karena kalian ini pejabat gitu. Anda ini pejabat makanya disorot gitu. Iya, kalau Anda bukan pejabat ya udahlah. Terserah gitu. dia mau istilahnya gitu. terserah dia mau bertingkah apa gitu. Karena kan jadi orang berpikir kalau pakai tas ini, oh duit pajak gue tuh pakai gue tiap hari bayar pajak apa, kendaraan pajak apa tuh buat beli tas lo Hermes itu gitu kan. Iya, itu yang menyedihkan kayak ternyata sekarang terbukti kalau yang soal bukan upah biaya rumah itu ya, tunjangan rumah itu sebetulnya kalau yang DPR pusat masih kalah sama Jakarta gitu kan. Oh iya katanya. Nah, ini semua menurut saya kalau pakai istilahnya Egra, wake up call-nya adalah ayo dong pikirin dong kalian ubah dong semua ini ya. Kita seneng sih kalau kalian digaji dengan cukup besar gitu ya. Tapi cukup besar tuh tidak berarti besar-besar amat yang seperti yang kita dengar bahwa itu bisa bergaji 500 juta, 400 juta gitu ya. Dan jangan sampai bergaya hidup seperti yang kalian pertontonkan ini. Itu aja kok kalian permintaan dari masyarakat, dan do something buat masyarakat. Kalian dipilih untuk, kalian ada kalau yang DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tapi kalau pejabat adalah orang-orang yang dipilih memang untuk mengeksekusi pemerintahan di negara ini, dan itu bertanggung jawab terhadap rakyat. Dan jangan ini mungkin semua yang terjadi ini juga karena power effect ya.
maksudnya kekuasaan power, dan yang akhirnya itu menimbulkan semacam impunitas. Jadi karena dia merasa dia superior, dia punya kekuasaan, dia punya uang, betul, jadi dia merasa gue kebal hukum. Jadi gue mau bertingkah apapun Betul. di depan kamera, gue mau ngomong apa juga nggak bakal kok, kan gue punya kekuasaan nih. Kayak gitu kan jadinya ya. Ya itu karena masyarakat bilang lo kebal hukum, ya kamu nggak kebal hukum sama kami. Iya, yang perlu aku ingetin ya untuk para pejabat ini, sekarang itu kalau Anda udah viral, yang aku tangkap adalah Pak Prabowo ini sangat mendengar, Bang. Ya. Apalagi viral, apalagi rame, itu pasti udah ya udah. Hati-hati aja deh, hati-hati jangan aja. gitu. Jangan bertingkah istilahnya. Ya apa susahnya sih, kan maksudnya udah dipilih ya, itu kan kalian jadi anggota DPR ya. Istilahnya kalian yang mau, apa susahnya kerja gitu, kerja yang bener. Susah. Buat mereka itu susah. Ya sih. Ya karena kayak segila tadi itu yang kita pakai uang negara supaya negara rakyat makin miskin, itu kan menurut saya udah memang mentalnya udah salah. Iya sih. Oke? Emang harus dibenerin. Tolong dibenarkan ya, Tolong Bapak dibenahi dan ya. Ibu, dibenahi ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.